Halo, saya Beritus Regari dengan NPM 2016 11 0003. Halo, nama saya Michael, NPM 2016 11 0018. Saya Freedom Kuridama, NPM 2016 11 0029. Halo, nama saya Marsa Olivia, NPM 2017 11 0007. Nah, sekarang latar belakang. Nah, pada latar belakang ini, seperti yang kita ketahui, perekonomian itu dari perekonomian sebuah negara tidak dapat lepas dari yang namanya distribusi, konsumsi, dan produksi. Nah, untuk memfasilitasi kegiatan tersebut, maka diciptakanlah suatu sistem yang bernama sistem keuangan untuk membantu dalam hal ekonomi. Nah, pada dasarnya sistem keuangan itu menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan mengalokasikan dana untuk mendukung perekonomian nasional. Nah, sistem keuangan itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang namanya institusi keuangan dan pasar keuangan. Institusi keuangan itu terdiri dari ada yang namanya bank atau non-bank dan atau IKNB atau perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun dan lain-lain. Sedangkan pasar keuangan terdiri dari pasar obligasi, pasar saham dan lain-lainnya. Baik institusi keuangan maupun pasar keuangan memiliki fungsi utama yang sama, yaitu menghimpun dana dari surplus unit dan menyalurkannya ke defisit unit atau seperti yang sering kita ketahui yang bernama fungsi intermediaris. Nah, sistem keuangan ini tidak hanya menjalankan fungsi intermediaris tersebut, namun juga harus mampu menjaga stabilitas sistem keuangan, karena sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap gejolak, sehingga dapat mengganggu kestabilan perekonomian suatu negara dan dapat menciptakan krisis. Nah, kita sudah mengetahui alasan mengapa stabilitas sistem keuangan penting. Nah, sebenarnya apa sih stabilitas sistem keuangan? Nah, stabilitas sistem keuangan menurut BI adalah sistem keuangan yang stabil dan mampu mengalokasikan dana dan menyerap guncangan yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap sektor real dan sistem keuangan itu sendiri. Nah, dalam untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, maka menurut Simorangkir, pemahaman mengenai stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan dengan mengetahui faktor-faktor penyebab sistem keuangan itu tidak stabil. Nah, sistem keuangan itu memiliki ada beberapa risiko, yaitu risiko eksternal dan internal. Nah, untuk risiko eksternal itu adanya gangguan ekonomi dan adanya bencana alam yang tidak terduga. Nah, untuk faktor internalnya adanya risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, dan berbagai macam risiko lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, sejarah telah mengajarkan bahwa krisis bisa datang kapan saja, bersumber dari mana saja, menelan biaya yang sangat besar serta waktu pemulihan yang sangat lama. Itu dikarenakan pada tahun 98 dan tahun 2008 saat terjadi krisis itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perbaikannya dan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas itu sangat besar. Nah, dengan mengetahui risiko-risiko yang ada di institusi keuangan dapat dilakukan beberapa pencegahan yang dilakukan itu dapat berbentuk sebuah kebijakan. Nah, selain itu di Indonesia sendiri ada mekanisme koordinasi antar lembaga yang dibentuk yang disebut KSSK, yaitu Komite Sistem
stabilitas sistem keuangan. Nah, yang terdiri atas OJK, BI, Kemenq, dan LPS, dan masing-masing memiliki perannya sendiri. Yang pertama, ada OJK yang bertanggung jawab atas lembaga keuangan sendiri. Kedua, BI atau Bank Indonesia ini bertanggung jawab atas peraturan dan pengawasan kebijakan makroprudensial, kebijakan moneter, sistem pembayaran. Nah, yang ketiga, LPS ini memberikan dukungan untuk menjamin deposan jika terjadi bank bangkrut. Nah, keempat, Kementerian Keuangan. Ini adalah kementerian ini memiliki fungsi koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis ekonomi. Kerangka pikir. Pada pertemuan ini kami menggunakan kerangka pikir pertumbuhan kredit rumah tangga berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Kebijakan moneter yang digambarkan oleh BI Rate digunakan untuk menjaga stabilitas harga yang digambarkan oleh inflasi. Namun, ketika inflasi dan BI Rate turun, dapat memunculkan risiko dengan adanya pertumbuhan kredit rumah tangga. Dengan itu dibutuhkanlah kebijakan, yaitu seperti DTI dan LTV untuk mengontrol pertumbuhan kredit rumah tangga. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tinjauan pustaka. Menurut Allen 2006, stabilitas sistem keuangan setiap negara berbeda-beda. Stabilitas sistem keuangan sendiri dicapai melalui kebijakan yang ditempuh oleh otoritas keuangan dalam sebuah perekonomian dan didukung juga oleh lembaga keuangan yang sehat. Tapi sehatnya lembaga keuangan saja tidak cukup. Terdapat 4 faktor utama yang menyebabkan krisis keuangan. Faktor yang pertama, kerentanan sektor keuangan. Faktor yang kedua, kebijakan makroekonomi yang tidak prudent. Faktor yang ketiga, tata kelola kelembagaan, pemerintahan dan korporasi yang buruk. Dan faktor yang keempat, volatilitas dari aliran dana yang besar. Menurut Ampudia et al. 2016, sektor rumah tangga atau households merupakan bagian dari sistem keuangan dan memiliki keterkaitan yang erat atau interconnectedness dengan elemen sistem keuangan. Hal ini menyebabkan kerentanan pada sektor rumah tangga dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Nah, seperti contoh krisis keuangan Asia yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998, di mana krisis ini dipicu melalui peningkatan utang sektor rumah tangga yang signifikan yang terjadi di beberapa negara seperti di Korea Selatan, di Thailand, dan di Malaysia. Dan juga krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 atau subprime mortgage, di mana krisis ini dipicu dari sektor rumah tangga yang gagal untuk membayar utang KPR atau mortgage ketika suku bunga naik. Dari beberapa bukti empiri menunjukkan bahwa kerentanan sektor rumah tangga dapat ditentukan dari seberapa besar utang sektor rumah tangga tersebut atau financial leverage. Studi yang dilakukan oleh Mian dan Sufi tahun 2009 dan Anderson et al. 2016 menyimpulkan bahwa utang sektor rumah tangga yang tinggi merupakan pemicu atau faktor utama yang menjelaskan krisis keuangan global tahun 2008 dan 2009. Bahkan studi yang dilakukan oleh Buyukara-Bacak dan Valev tahun 2010 secara signifikan membuktikan bahwa pertumbuhan kredit sektor rumah tangga dapat menjadi indikator penting dalam memprediksi krisis perbankan dibandingkan kredit korporasi. Minsky 1982 mengatakan bahwa krisis memicu ketidakstabilan keuangan di mana adanya kenaikan nilai aset dan akumulasi utang yang tidak terkendali. Menurut Wargio 2016, sistem keuangan yang stabil didukung melalui penerapan kebijakan. Kebijakan yang diterapkan harus bersifat mencakup keseluruhan sistem keuangan dan tidak berfokus pada individual lembaga keuangan. Di Indonesia sendiri, kebijakan ini kita kenal dengan istilah kebijakan makroprudensial. Sasaran dari kebijakan makroprudensial adalah mencegah prosiklikalitas keuangan dari dimensi time series dan mencegah risiko sistemik dari dimensi cross section yang timbul akibat keterkaitan mikrofinansial. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan,
kebijakan makroprudensial dapat dilonggarkan atau dapat diperketat sesuai dengan tingkat risiko dari prosiklikalitas serta risiko sistemik yang akan muncul. Berikut merupakan kerangka pikir yang coba dibangun berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa stabilitas harga yang diproyeksikan melalui inflasi merupakan target akhir dari kebijakan moneter yang dicerminkan melalui BI rate. Kemudian ada pertumbuhan kredit sektor rumah tangga yang dapat dikendalikan melalui kebijakan makroprudensial yang diproyeksikan melalui LTV atau loan to value dan DTI atau debt to income ratio, di mana inflasi atau stabilitas harga, pertumbuhan kredit sektor rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang memiliki keterkaitan atau hubungan, di mana hubungan antar variabel ini akan dibahas lebih rinci pada topik pembahasan. Metode dan penelitian. Pada penelitian ini, kami bertujuan untuk mencari hubungan antara kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima komponen ini diwakilkan dengan variabelnya masing-masing. Untuk kebijakan moneter digambarkan dengan BI rate, untuk kebijakan makroprudensial digambarkan dengan LTV dan DTI, untuk stabilitas sistem keuangan digambarkan dengan pertumbuhan kredit rumah tangga, untuk stabilitas harga digambarkan dengan inflasi, dan pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan pertumbuhan GDP. Kami menggunakan kurun waktu dari 2010 kuartal 1 hingga 2017 kuartal 4. Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian yaitu VAR dan Granger Causality. VAR sendiri digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel, sedangkan untuk Granger Causality digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hasil dan pembahasan. Uji stasionaritas, yaitu pada tahap awal pengolahan model VAR, uji stasionaritas dibutuhkan karena data yang digunakan adalah time series. Kondisi stasioner adalah syarat yang mutlak yang harus dipenuhi dalam uji stasionaritas. Lalu yang selanjutnya adalah hasil estimasi roots of characteristic polynomial akan memunculkan angka-angka modulus yang dapat menggambarkan kondisi stasionaritas data. Angka-angka modulus yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa model VAR berada pada kondisi yang stasioner. Selanjutnya adalah uji lag optimum. Tahap selanjutnya setelah uji stasionaritas dengan menggunakan lag optimum dapat mengetahui bahwa penelitian sesuai dan optimal untuk model penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data, lag yang optimum adalah 2, yang artinya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen akan dirasakan setiap kuartal 3 tahun ke-1. Lag optimum ini kemudian menjadi input dalam pengolahan data VAR dan Granger Causality Task. VAR atau Factor Autoregression. Setelah menentukan lag optimum yang merupakan mengolah data dengan menggunakan model VAR diolah dengan menggunakan lag optimum yang telah ditentukan, yaitu 2. Probabilitas dengan bintang 1 signifikan pada level alfa sama dengan 5%, bintang 2 signifikan pada level alfa sama dengan 10%, bintang 3 signifikan pada level alfa sama dengan 20%. Granger Causality Test untuk mengetahui kausalitas tiap variabel yang dilakukan dengan uji Granger Causality. Kausalitas atau hubungan antar variabel dilihat dari angka probabilitas yang muncul. Untuk memudahkan, maka angka probabilitas yang dicetak tebal dan berwarna merah menunjukkan bahwa variabel independen yang tercantum akan secara signifikan berpengaruh atau memiliki hubungan terhadap variabel dependennya. Nah, kebijakan makroprudensial yang digambarkan dengan DTI dan LTV secara signifikan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan atau pertumbuhan kredit sektor rumah tangga. Nah, lalu pertumbuhan kredit sektor rumah tangga juga secara signifikan terbukti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inflasi secara signifikan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lalu BI rate juga mempengaruhi inflasi. BI rate juga, selain itu pertumbuhan ekonomi juga secara signifikan terbukti mempengaruhi inflasi. Nah, BI rate itu setelah diterapkan inflation targeting framework, maka pencapaian target inflasi merupakan tujuan dari kebijakan moneter.
dalam hal menjaga stabilitas harga atau inflasi. Lalu loan to value yang menggambarkan kebijakan makroprudensial juga ditujukan agar kebijakan yang kepada bank yang dilakukan pemberian kredit memiliki rumah tangga agar terhindar dari risiko gagal bayar. Lalu debt to income atau DTI yang merupakan perbandingan dari jumlah utang bulanan dengan total pendapatan kotor per bulan, juga sama dengan LTV yang merupakan kebijakan makroprudensial. Lalu inflasi trennya dari tahun 2010 sampai 2017 mengalami penurunan. Lalu pertumbuhan kredit sektor rumah tangga yang mencerminkan stabilitas sistem keuangan itu sebesar 80%. Peran dari sektor keuangan didominasi oleh kredit sektor rumah tangga. Maka dari itu pertumbuhan kredit sektor rumah tangga itu sangat mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB. Lalu pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga menunjukkan bahwa trennya menurun.